Halo, ketemu lagi dengan saya Abe. Kita hari ini akan membahas seputar kesehatan mata ya Pak Diki ya. Seperti biasa, Pak Diki selalu menemani saya setiap acara podcast ini. Hai Pak Diki, apa kabar? Luar biasa Pak Abe. Hai teman-teman, semoga sehat-sehat semua ya. Nah Pak Diki, kali ini kita mau ngobrolin tentang mata juling nih Pak Diki. Wow. Ya, karena saya kebetulan ketemu beberapa teman itu yang memang kondisi mata itu kayak kok lari gitu loh Pak. Jadi ngeliat saya tuh gak lurus gitu loh. Matanya takut juling ya, ya. Jadi kira-kira apa sih mata juling nih Pak Diki dan penyebabnya apa dan kira-kira bisa disembuhin nggak Pak ya? Oke, mata juling biasanya suka disebut di beberapa daerah dengan istilah jereng gitu Pak Abe ya. Nah, dalam istilah medis namanya adalah strabismus ya. Mata juling banyak macamnya nih Pak Abe. Jadi ini adalah satu kondisi di mana bola mata kanan dan kiri itu tidak sejajar. Biasanya penyebabnya adalah gangguan saraf atau juga gangguan dari otot ekstraokuler mata. Jadi di seputar bola mata kita tuh ada 6 otot yang bekerja Pak Abe. Nah, tugasnya ini harusnya kiri dan kanan itu saling terkoordinasi dengan baik ya. Tapi ada satu kondisi ya yang bisa menyebabkan salah satunya itu tidak sesuai dengan mata yang lainnya. Tidak sinkron dengan mata lainnya sehingga tampak dari luar orang lain melihat kok matanya nggak sejajar sih. Nah gitu, ini yang kita sebut dengan juling tadi. Tapi kondisi juling sebenarnya banyak loh Pak Abe, nggak jarang loh orang yang menderita juling ini. Kira-kira kalau juling ini ada kayak jenis-jenisnya nggak sih Pak Diki? Nah itu tadi banyak sekali. Jadi kita garis besar dulu aja ya. Ada 2 nih yang paling banyak, yang paling signifikan kita bisa kenali. Yang pertama adalah juling yang terlihat oleh orang lain. Itu yang Pak Abe makanya bisa lihat tadi temannya kok kayaknya juling gitu ya. Nah ini disebut dengan tropia. Jadi tropia adalah jenis juling yang terlihat. Ya. Atau ada juga yang susah dikenali atau yang tidak terlihat. Namanya foria. Nah foria ini kayak kita aja nih. Kayak Pak Abe nih, saya lihat matanya lurus, tapi belum tentu Pak Abe tidak ada forianya. Jadi untuk foria ini perlu dites khusus, dievaluasi untuk mengetahui apakah dia menderita juling atau tidak gitu. Atau jenis yang ketiga ya gabungan antara foria dan tropia pada satu kondisi. Wah serem ya kalau sampai mengalami 2 hal itu ya. Nah Pak Diki, biasanya nih orang-orang kalau yang mengalami mata juling entah foria, entah tropia tadi, mereka tuh biasanya ngeluhnya apa ya Pak Diki ya? Oke, keluhan utamanya adalah double vision atau istilahnya adalah diplopia. Jadi gini Pak Abe, satu mata kita dengan mata lainnya itu harusnya melihat satu objek dan diproyeksikan sebagai satu persepsi tunggal di otak. Jadi misalnya saya lihat Pak Abe nih, mata kanan saya melihat Pak Abe, mata kiri saya juga sama. Di otak saya cuma satu Pak Abe-nya. Tapi kalau mata kita tidak sejajar alias juling tadi, otomatis mata kanan saya melihat benda lain, misalnya mata kanan lihat Pak Abe, mata kiri lihat yang lain nih. Otomatis kan ada 2 bayangan nih. Nah, si otak kita tuh bingung mau pakai yang mana nih, sehingga timbullah persepsi bayangan ganda atau penglihatan ganda tadi double. Nah, orang yang double tadi kalau jalan pasti kan akan susah mengenali jarak Pak Abe. Contoh saat berkendara, depth of perception-nya itu menurun. Jadi kita kurang bisa mengenali jarak antara motor depan atau mobil di depan misalnya. Atau kalau berjalan suka seringkali menabrak-nabrak atau tersandung pada saat berjalan atau menabrak benda lain. Nah, pusing, rasa tegang di bagian kepala gitu ya. Itu salah satu gejala atau keluhan dari juling tadi Pak. Wah, ternyata banyak sekali Pak Diki ya, maksudnya keluhan yang dialami atau mungkin rasa dialami oleh orang yang mengalami juling tadi. Nah Pak Diki, kalau misalnya tadi mengatakan penyebabnya itu yang otot tadi nggak sinkron, ada mungkin yang ototnya nggak sama simetris kanan kiri, itu mungkin kita masih ke dokter mata ya untuk bener ini ya. Nah kalau yang foria tadi bisa nggak sih Pak Diki di optik atau di optik melawai atau mungkin di ketemu optometris untuk mengoreksi ini Pak Diki, untuk benerin ini gitu loh, biar keluarnya hilang. Oke, jadi mudahnya bisa ditangani oleh medis melalui operasi atau juga ada jenis foria dan tropia yang bisa diatasi dengan kacamata. Tapi ingat, kalau kacamata ini sifatnya adalah alat bantu penglihatan. Seorang yang juling tadi tetap akan juling kalau nggak pakai kacamatanya. Kalau pakai kacamatanya dia akan terkoreksi dengan baik penglihatannya. Tapi tidak mengobati julingnya. Kecuali dengan jalan operasi tadi. Tapi tidak semua kasus harus dioperasi yang orang juling tadi gitu Pak Abi ya. Nah kalau di optik sendiri berarti ada yang hubungannya dengan kacamata. Apabila pengen tahu mau ngecek bisa ada juling apa enggak, di optik melalui bisa. Atau kalau memang terdeteksi oleh dokter mata saat pemeriksaan rutin ternyata ada julingnya nih, bisa kita menyediakan kacamata atau lensa untuk juling tadi.
Nah, lensanya sih sama seperti lensa-lensa pada umumnya Pak Abe. Bisa diterapkan dalam bentuk single vision, bifokal maupun progresif. Jadi tampilannya mirip seperti lensa yang biasa teman-teman lihat gitu ya, tapi ada satu bagian sisi yang lebih tebal daripada sisi lainnya. Itu lensa apa Pak Diki ya? Oh iya, namanya adalah lensa prisma. Jadi salah satu teknik ya untuk mengatasi juling tadi kan lewat operasi, lewat medis ya. Yang kedua adalah lewat lensa prisma yang bisa diresepkan berbarengan dengan resep minus, resep silinder ataupun plus pada kacamata kita. Cara kerjanya gimana tuh Pak Diki antara lensa prisma kok bisa nempel di lensa minus dan silinder tadi Pak Diki? Oh, itu diresepkan khusus. Jadi sebelum lensanya itu jadi, memang waktu membuat lensanya itu sudah dikasih ketebalan tersendiri yang fungsinya bisa menggeser bayangan. Karena tadi pada orang juling keluhannya adalah ada dua image atau dua bayangan yang berbeda sehingga otaknya tidak menerima satu bayangan. Nah, cara kerja lensa prisma tadi adalah dengan menggeser bayangan tadi yang tadinya double nih Pak Abe, dengan bantuan prisma itu bisa jadi menyatu kembali. Sehingga keluhan double tadi bisa teratasi dengan lensa prisma ini Pak Abe. Nah, jadi lensa prisma ini hanya untuk koreksi Pak Diki ya, nggak bisa menyembuhkan karena begitu lepas kacamata julingnya tetap ada. Tetap ada. Oke. Nah Pak Diki ini ada lagi yang nanya nih, kalau misalnya kita membuat kacamata nih, entah mungkin optiknya salah bikin fokus atau misalnya kita beli online kok malah nggak minta fokus mata kita, hanya minta minus mata kita, itu kacamata nanti kalau udah jadi, kalau kita pakai itu bisa bikin juling. Itu benar nggak sih Pak Diki? Oh, sebenarnya tidak bikin juling, tetapi yang benar adalah bikin kita seolah-olah merasa seperti orang juling. Tadi kan orang juling merasa double tuh penglihatannya. Dan juga matanya seperti tertarik rasanya gitu ya, jadi pusing gitu. Nah sama, orang yang membuat kacamata atau menggunakan kacamata dengan fokus yang tidak tepat, itu akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh orang juling. Jadi seperti tertarik matanya, pusing dong tentunya, karena matanya berusaha untuk align, untuk lurus, tetapi fokusnya bikin dia keluar misalnya begitu. Nah hal ini sering terjadi apabila kita serampangan sembarangan beli kacamata nih teman-teman, khususnya biasanya online tuh Seringkali kita tahu bahwa kalau mau bikin kacamata cukup resep mata kanan minus berapa, mata kiri minus berapa gitu. Jarang yang ngeh bahwa ada jarak fokusnya. Nah biasanya jarak fokus ini ditandai dengan data PD atau pupillary distance atau jarak pupil mata kanan dan mata kiri. Nah supaya si lensa tadi fokusnya tepat berada di tengah-tengah mata kita saat kita pakai untuk melihat, sehingga tidak ada keluhan seperti yang dirasakan seperti orang juling. Jadi walaupun kita pakai kacamata yang salah, nggak bikin juling, tetapi kita akan merasa seperti orang juling. Ya, jadi teman-teman semua pastikan bahwa kacamata yang udah jadi itu fokusnya yang Pak Diki sampaikan tadi berada di depan mata kita. Jangan sampai geser-geser, karena kalau geser-geser nanti atau fokusnya kacamata nggak tepat, nanti efeknya akan membuat mata kita seperti orang juling. Ya, nah teman-teman semua segeralah periksa mata Anda bila diketahui gejala dan tanda mata juling tadi, agar teman-teman bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, mudah-mudahan informasi ini berguna dan menambah wawasan kita semua ya. Oke, sekian sharing-sharing ilmunya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan datang aja ke Gerai-Gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta tuliskan deh komentar kalian seputar kondisi mata, lensa, dan lensa kontak apa aja yang ingin kita bahas di rubrik kita kali ini. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik untuk Anda. Optik